Oke ya, kita lanjut untuk soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini matriks. Oke. Nah, katanya untuk A-nya itu sama dengan 1, 2, 0, 1, 1, 1. Nah, kemudian B-nya adalah 1, 2 ya. Nah, katanya di sini ada determinan dari suatu matriks A transpos dikali dengan matriks A-nya ditambah B kali B transpos. Nah, berarti di sini kita harus cari transposnya dulu. Nah, untuk transposnya ini ingat ya, transpos itu adalah barisnya ditukar sama kolomnya. Jadi kalau kita bisa bilang harusnya dia bentuknya seperti ini ya. Kalau untuk yang matriks yang A itu begini bentuknya. Ini 3, ini 2, maka matriks yang B transposnya maka bentuknya seperti ini. Gitu. Ini 3, ini 2. Ya udah berarti 1, 2, 0, 1, 1, 1 gitu ya. Oke, itu adalah untuk transposnya ya. Transposnya 1, 2, 0, 1, 1, 1. Kemudian untuk di sini B transposnya sama dengan pasti 1, 2 gitu ya. Pasti tinggal bikin jadi horizontal. Nah, di sini katanya determinan dari suatu matriksnya. Oke, berarti kita harus cari dulu A transpos dikalikan dengan suatu matriks A tambah B kali B transpos. But remember, perkalian matriks itu nggak boleh ditukar ya. Oke, jadi A transpos itu adalah 1, 2, 0, 1, 1, 1 ya. Kemudian 1, 2, 0, 1, 1, 1 ditambah dengan B-nya adalah 1, 2 dikalikan dengan 1, 1, 2. Ya udah, berarti ingat aja kalau saya bilangnya adalah yang penting kita cek dulu apakah ini bisa dikali apa enggak. Tapi kemungkinan besar bisa ya. Karena kalau nggak bisa dikali ngapain ditanya determinannya. Jadi gini, cek dulu. Di sini sama di sini itu bagian sininya sama nggak? Maksudnya banyak nggak digitnya? Sama banyak nggak digitnya? Banyak angkanya. Nah, di sini ada 3, di sini ada 3. Oke, pas. Berarti bisa kita lakukan ya. Oke. Nah, kemudian ini juga sama. Ini ke sini. Ternyata ada juga ya. Nah, ya udah. Atau di sini mungkin dikotakin aja kali ya. Nah, ini kotakin ini. Set. Kemudian ini juga sama dikotakin, ternyata bisa semuanya ya, 3. Oke. Jadi intinya syaratnya adalah jumlah baris yang ada, jumlah baris apa jumlah kolom? Jumlah kolom ya. Jumlah kolom yang di kiri atau harus sama dengan jumlah baris yang di kanan supaya bisa dikali. Ingat ya, diingat. Oke, berarti kalau kita hasilkan berarti baris 1 kolom 1 ya, baris 1 kolom 1. Atau sebenarnya nih kalau misalnya ini kan AT-nya itu adalah 2 kali 3 ya. Matriks 2 kali 3 dikalikan dengan A-nya yang 3 kali 2. Nah, pasti akan menghasilkan suatu matriks ya, suatu matriks yang hasilnya adalah 2 kali 2. Ini baris 1 kolom 1. Nah, dikaliin berarti 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1. Baris 1 kolom 2 ya. Jadi 1 kali 2 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 1. Baris 2 kolom 1. Oke, 2 kali 1. Nah ya, 2 kali 1 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 1. Baris 2 kolom 2. Oke, 2 kali 2 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1. Nah, ditambah gitu ya. Nah, ini mode jelas banget nih. Barisnya ini jumlahnya 2 ke kanan 2. Ya udah pas berarti. Ya udah kita lanjutin berarti 1 kali 1 ya, baris 1 kolom 1 gitu ya. Baris 2 kolom 2. Berarti 2 kali 2 gitu ya. Nah, untuk yang B kali B transpos ya, B kali B transposnya itu kalau yang B itu adalah punya 2 kali 1 ya. Oke, 2 kali 1 alias barisnya 2 kolomnya 1. Dan untuk yang B transposnya dia punya barisnya 1 kolomnya 2. Berarti ini akan menghasilkan sesuatu matriks yang 2 kali 2.
Oke, berarti ini baris 1 kolom 1 ya. Oke, jadi di sini kita bisa tuliskan dulu. Pasti nanti ada 2 kali 2 juga ya. Berarti set. Nah, baris 1 kolom 1, 1 kali 1. Baris 1 kolom 2, berarti 1 kali 2. Baris 2 kolom 1, 2 kali 1. Baris 2 kolom 2, berarti 2 kali 2. Sehingga ini kalau kita jumlahkan ya, kita kalikan atau jumlahin, ini jawabannya 2. Oke, ya kan, 1 tambah 1, 2. Ini 2 tambah 1, 3. Bawahnya 2 tambah 1, 3. Ini 2 tambah 1 tambah 1, 4. Ditambah dengan 1, 2, 2, 4 ya. Oke, saya cek dulu ya. Sorry, ada salah ngitung ya, ternyata pas dicek. Ini jawabannya 6 ya, sorry. 2 kali 2 kan 4. 6. Sehingga kalau kita jumlahkan, matriksnya ini adalah jawabannya adalah berapa nih? 3. Ya, 2 tambah 1, 3. Ini 5, ini 5, ini 10. Oke, jadi matriksnya tinggal tambahinnya adalah yang sesuai tempatnya masing-masing ya. Ya udah, berarti dari sini kita bisa dapat jawaban ya untuk determinan matriksnya dari yang ditanya adalah determinan dari matriks oke, atau determinan dari matriks 3, 5, 5, 10 ya. Sama dengan ya tinggal ingat aja kalau determinan matriks itu yang ke sini itu adalah yang plus tapi dikali ya. Kemudian yang ini adalah yang minus. Ya udah, berarti 3 kali 10 dikurang atau sebenarnya kan ini dikurang lah ya. Dikurang 5 kali 5 berarti 30 kurang 25 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, misalkan ada nggak sih cara cepatnya? Nah, sebenarnya kalau untuk cara cepatnya sebenarnya bisa ya kalau misalnya bentuk determinan matriksnya nggak begini. Misalkan contohnya ya, misalkan jadi ada beberapa sifat determinan ya. Jadi misalkan determinan matriksnya contoh kayak misalnya determinan dari A transpos dikali A aja. Nah, ini bisa kita akalin dengan cara determinan A transpos gitu ya dikali hasil dari determinan A-nya. Nah, untuk determinan A transpos ini akan setara dengan namanya determinan dari A. Jadi kan karena kalau determinannya ditransposkan itu biasanya begitu. Cuman nggak semuanya berlaku. Kenapa nggak semuanya berlaku? Nah, sekarang kalau kita transposin gimana caranya? Dideterminankan gitu ya. Kan dimana syarat determinan itu harus bentuknya persegi gitu ya. Tapi ada sifatnya ada. Jadi tapi untuk masalah soal yang ini berlaku apa enggak ya nggak berlaku ternyata karena A-nya itu bukan 3 kali 3, bukan 2 kali 2, dimana kalau determinan itu ya harus bentuknya persegi ya. Oke, atau mungkin kalian tinggal bisa cek ya untuk sifat determinan tuh banyak banget di Google, kalian tinggal cari ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 itu trigonometri, tapi trigonometri ini trigonometri dasar biasanya. Karena matematika dasarnya kalau untuk matematika itu trigonometri itu ada 2 tingkat ya. Ada trigonometri dasar yang kayak misalnya cuman sin per tan itu ada tan desa ya kan. Tan itu sin per cos. Nggak nyampe yang kayak misalnya persamaan yang ribet banget gitu ya. Yang persamaan ribet banget itu nggak nyampe. Terus juga yang rumus-rumus perkalian dan segala macamnya itu mungkin enggak ya. Oke. Jadi di sini kita tahu bahwa tan X sama dengan tan X sama dengan 2, yang ditanya adalah sin X tambah cos X per sin X dikurang cos X itu berapa. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya, mungkin mungkin ada lebih dari 2 cara atau mungkin lebih. Nah, sekarang di sini saya pakai ada 2 ya, baru ketemunya 2. Mungkin kalau kalian mungkin ada nemuin cara selain saya, monggo ya, tinggal di Instagram saya atau tinggal taruh di kolom komentar saja. Nah, di sini kita tahu bahwa tinggal pakai perbandingan aja ya, sebenarnya tinggal perbandingan segitiga siku-siku. Dimana ini adalah sudutnya di sini tan
tan itu adalah depan per samping, tadesa depan per samping. Berarti sebenarnya ini kan duanya ini kan 2/1 kan. Depan per samping ya. Jadi ini bagian depannya, depan, ini samping sudut. Nah, jadi depannya yang benar-benar muka di depannya dan samping itu yang di sebelah sampingnya. Sedangkan ini pasti miring. Jadi nggak bakal mungkin ini bagian samping, pasti fix miring. Mau dari sudut manapun ya. Oke, berarti di sini kita nyari miringnya. Karena apa? Sin x itu adalah depan per miring ya, jangan lupa. Sin demi, ya gitu ya. Tadesa sin demi cos sami. Nah, depan per samping ya, depan ada itu depan, samping, miring ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, permasalahannya adalah untuk sin demi depan per miring, miringnya belum ada. Tinggal kita pakai dengan cara Pitagoras. Nah, di sini kita misalkan sisi miringnya C ya. Jadi C sama dengan akar kuadrat dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti C sama dengan akar 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Berarti ketemu nih ternyata C-nya ini adalah akar 5. Berarti sin demi depan per miring. Berarti 2 per akar 5. Nah, untuk cosnya adalah samping per miring 1 per akar 5. Nah, perlukah kita rasionalkan? Wait, itu nanti aja. Ya udah, langsung kita masukkan ke dalam soal yang di sini yang dibutuhkan. Nah, sin-nya itu adalah 2 per akar 5 ditambah 1 per akar 5 per 2 per akar 5 dikurang 1 per akar 5. Sehingga jawabannya otomatis yang atas itu kan jadi 3 per akar 5 ya. Berhubung di bawahnya udah sama, langsung tambahin aja. Nah, ini saya bikin begini aja. Dibagi 1 per akar 5. Ya udah, berarti ini sama aja kayak 3 per akar 5 dikali akar 5 per 1. Coret-coret. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, jawabannya udah ada tuh. Jawabannya yang domba. Nah, cara keduanya gimana, Kak? Oke, cara keduanya boleh seperti ini ya. Nah, ini kita kasih terlebih dahulu. Nah, bedanya kalau di sini kan kita patokannya adalah tan X-nya kita rubah supaya jadi ada sin X dan cos X. Nah, sekarang di sini saya mau persamaannya harus bagaimanapun caranya saya hubungi dengan tan. Jadi, misalnya nih, sin X ditambah cos X per sin X dikurang cos X itu, dan kita tahu bahwa tan X itu adalah perbandingannya adalah sin X per cos X ya. Tan X itu adalah sin X per cos X. Nah, bagaimana caranya supaya bisa ada hubungan dengan sin per cos? Maka di sini sebelum kita kerjakan, maka di sini kita kali dulu ya. Ingat dalam matematika itu kalau atasnya dikali, bawahnya juga harus dikali. Jadi, nah, dikali apa? Dikali yang namanya 1 per cos X. Nah, di per 1 per cos X. Sehingga, kalau kita lanjutkan ke bawah aja ya, berarti ini jadinya sin X dikali cos per cos X kan berarti jadinya sin X per cos X. Nah, ditambah cos X per cos X per gitu ya, atau kita bikin jadi bagi aja ya, jadi bagi dibagi sin X per cos X dikurang cos X per sin X. Nah, jadinya kan ini berarti tan X tambah 1 ya, dibagi atau per aja ya, ini baru dibikin per tan X ya, tan X dikurang 1. Berarti tan-nya itu adalah 2 tambah 1 per 2 kurang 1 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Ternyata jawabannya sama ya. Jadi sebenarnya untuk mungkin ya kalau yang lebih itu pasti yang atas, karena kalau yang di bawah ini kan sebenarnya ngakalin gitu ya, ngakalin supaya biar ada hubungan dengan tan X. Tapi kalau cara normalnya biasanya standarnya adalah yang mungkin ya yang bagi orang awam tahu itu adalah ya tan X sin X, dan biasanya kalau di sekolah kan harus nyari tan X tadesa gitu.
ya, seperti cara yang pertama itu. Ya, ini cara pertamanya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Nomor 8 itu katanya dalam sebuah kotak ada 9 bola. Oke, jadi ada 9 bola ya dalam sebuah kotak, ya kan? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, sampai nomor 9 lah ya. Oke, katanya, nah perhatikan, diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Oke, berarti jadi gini ceritanya. Jadi misalkan di sini ada 9 bola ya gitu ya. Di sini prosesnya adalah kita ambil satu bola. Ambil satu bola, berarti maka di kotak ini yang kedua atau setelah diambil maka cuma ada 8 bola. Tapi kita nggak tahu ya yang diambil yang mana. Kemudian katanya diambil 3 bola ya, berarti ngambilnya berapa kali? 3 kali ya. Oke, berarti ini ambil bola yang kedua, berarti ambil satu bola lagi, sehingga tersisa 7 bola. Nah, kemudian dari 7 bola ini barulah diambil lagi satu bola. Nah, cuman karena jadi 6 bola gitu ya, diambil satu bola, maka di kotak terakhir adalah sisa 6 bola. Nah, sekarang berarti di sini ada ini kejadian pertama ya. Di sini adalah kejadian pertama. Berarti di sini katanya di peluang bola pertama genap. Berarti di sini adalah peluang kejadian genap. Oke, peluang kejadian genap. Nah, sekarang saya nanya, ketika udah jadi ini bukan habis diambil di 8 baru dihitung peluangnya ya. Tapi pas pengen ngambil peluangnya berapa. Nah, sekarang dari 9 bola ini yang available untuk genap adalah 1, 2, 3, 4. Yaitu adalah 2, 4, 6, dan 8. Berarti ada 4. Dari berapa bola? 9 bola. Nah, jadi peluang kejadian pertama itu adalah 4/9. Kemudian, dari 8 bola nih. Nah, dari 8 bola, karena berhubung di awal hilang genap 1, ya berarti atau kita bisa bilang berarti di sini udah bukan ngomong bukan ngomong nomornya berapa ya, tapi jumlah genap dan ganjilnya. Jadi di sini ternyata kita bisa hitung bahwa tadi kan di sini ya kita bisa bilang bahwa ada 5 ganjil ya, 5 ganjil dan 4 genap. Makanya di sini 4/9. Nah, ketika diambil satu bola genap, maka di sini akan tersisa 8 bolanya, itu adalah 5 ganjil, 3 genap dong. Nah, berarti di sini ketika pas udah diambil lagi satu bola, maka peluang kejadian terambilnya bola ganjil ya, ganjil adalah, ganjilnya cuma ada 5. Ya, ganjilnya 5. Dari totalnya 8. Berarti peluang kejadian 2 adalah 5/8. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, berhubung di awal udah diambil 5 ganjilnya, diambil 1 lagi, berarti sisanya 4 ganjil dong, ya kan? Ganjilnya ada 4 dan genapnya masih ada 3 genap. Nah, sekarang diambil satu bola lagi. Nah, berarti di sini adalah peluang yang ketiga, kejadian ketiga. Peluang terambilnya genap lagi. Berarti genapnya itu ada 3. Dari totalnya ada 7. Berarti 3/7 alias peluang ketiga adalah 3/7. Nah, buat selanjutnya ya gak usah diisi, gak apa-apa. Karena gak ngitung peluang lagi kan. Jadi peluangnya itu cuma ini doang sebenarnya. Nah, ditanya adalah peluang totalnya. Nah, peluang total itu sebenarnya tinggal tergantung hubungannya gimana. Apakah salah satu apakah semuanya harus terpenuhi? Apakah salah satu aja terpenuhi cukup? Nah, berhubung semuanya ini saling berhubungan dan harus benar-benar kejadi, kan katanya pertama harus genap, kedua ganjil, 3 genap. Berarti harus kondisinya atau susunannya seperti itu. Genap, ganjil, genap.
dan ada kata dan ya, bukan atau, maka dihitung dikali ya. Nah, P2 kali P1, P1 kali P2 kali P3. Berarti P totalnya itu setara dengan 4/9 dikali 5/8 dikali 3/7 gitu ya. Nah, tinggal coret nih. Ini 1, ini 3. Coret ini 1, ini 2. Berarti tinggal sisa jawabannya adalah 5 per berapa tuh? 6 kali 7, 42. Ada 5/42. Oh, ada jawabannya yang C. Jadi gitu ya. Nah, jawabannya nomor 8 adalah yang C. Jadi harus diperhatikan lagi ya. Kejadiannya gimana? Apakah dia benar-benar harus terjadi semua bukan sekaligus ya. Benar-benar berhubungan dan ya, benar-benar kalau satunya gagal nggak boleh gitu ya. Jadi harus benar-benar genap, ganjil genap. Nggak gitu ya. Nah, jadi nggak boleh misalnya genap atau ganjil, nggak boleh. Jadi genap, ganjil, genap gitu ya. Itu udah pasti fix dikali. Cuman kalau misalnya mungkin soalnya begini, ada misalnya kan biasanya kalau ada soal dadu, misalnya dadu ya ada 2 biji kan otomatis ruang sampelnya ada 36. Atau kalau enggak jangan ini 1 dadu aja deh. 1 dadu ada 6 angka. Nah, misalnya disuruh ngitung peluang. Kita lempar 2 kali. Ya kalau lempar sekali kan enggak ini ya. Nah, dilempar 2 kali. Otomatis ya tetap aja sih sama aja 36. Nah, sekarang misalkan ditanya peluang yang munculnya, atau di sini kita bisa bikin untuk gambar gambar dan himpunan semesta dari si dadunya itu kan, berarti wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang misalkan ditanya peluang muncul mata dadu berjumlah 2 atau berjumlah 2 atau 5. Nah, kalau ada kata-kata kayak gitu berarti cari yang 2 sama 5 dijumlahin. Jadi istilahnya duanya aja boleh, 5-nya boleh. Berarti digabung aja ditambah aja. Tapi bedanya kalau misalnya peluang munculnya 2 dan 5. 2 dan 5 ini berarti peluang 2 dikali peluang 5. Tapi kalau misalnya peluang 2 atau 5, maka peluang 2 tambah peluang 5. Sama, ini sebenarnya berarti nggak usah kita bikin 2 kali lempar juga. Kalau sekali lemparnya bisa ya nggak apa-apa. Jadi intinya kalau misalnya kata-kata dan itu pasti dikali, dan kalau atau itu ditambah. Karena kalau dan itu ya benar-benar harus terpenuhi semuanya, nggak boleh salah satu doang. Gitu. Jadi kayak misalnya nih, saya punya kalimat pernyataan benar dan benar, ya pasti benar karena emang harus dua-duanya benar. Tapi kalau benar dan salah, ya udah pasti fix salah. Ya orang namanya kesimpulannya itu harus kita ambil dari 2 pernyataan itu benar dan salah, ya pasti salah. Karena ya harus dua-duanya terpenuhi. Kalau dan salah dan benar ya salah dan salah apalagi. Tapi kalau atau saya punya pernyataan benar atau salah, ya karena atau ya berarti salah satu benar aja, ya udah bagus gitu. Ya udah berarti benar atau salah ya benar jawabannya. Itu kalau dulu saya belajar tentang logika matematika ya. Itu pengambilan kesimpulan yang ada disjungsi konjungsi kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Katanya N dan M berturut-turut menyatakan minimum relatif dan maksimum relatif fungsi ini. Dan dengan dikasih tahu bahwa M tambah M kecil adalah sama dengan 3. Maka F2 itu sama dengan berapa? Nah, kalau kita kerjakan langsung berarti F2-nya itu kan berarti 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 tambah A.
Berarti F2 nya itu sama dengan 2 kali 8 16 ya, karena 2 pangkat 3 8 dikurang 3 kali 4 12 ditambah A. Jadinya F2 nya sama dengan 4 tambah A. Ya jelas nggak bisa kita hitung karena A nya aja belum tahu kan. Nah berarti kemungkinan besar A ini bisa didapat dari nilai minimum relatif atau maksimum relatifnya, serta hubungan M tambah M kecilnya adalah 3. Ya udah, berarti ingat untuk masalah maksimum dan minimum ya dari suatu kurva itu kita pakai turunan. Ya udah, berarti dari f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah A, maka kita bikin turunannya dulu. Ingat ya, turunannya itu adalah pangkatnya ditaruh ke depan, terus dikali sama dikali 3 kali 2, terus pangkatnya dikurang 1. Dikurang 2 kali 3, x pangkat 2 kurang 1, ditambah 0. Ya karena habis ya. Berarti f aksen x sama dengan 6x kuadrat tambah 6x gitu ya. Jadi hasil turunannya tuh adalah seperti ini. F aksen x adalah 6x kuadrat tambah 6x. Nah, ingat ya. Ingat. Syaratnya berarti untuk mencari nilai x-nya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadinya 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Berarti tinggal 6. Ini kita bagi dengan 6 aja ya. Atau kita kalikan dengan 1/6 juga boleh. Jadinya x kuadrat tambah x sama dengan 0. Tinggal kita faktorin aja. Sama-sama ada x ya, x kita keluarin aja. X tambah 1. Ya kan? Karena kalau kita balikin lagi, di sini x-nya pangkat 2. Kalau udah dikeluarin 1 ya sisa x-nya 1. Di sini 1 kali x, ya kan? X itu kan 1 kali x sebenarnya. Cuman satunya nggak ditulis. Berarti 1 kali x kalau x-nya udah dikeluarin ya sisa angka 1 doang. Maka di sini akan ada dua jawaban. Yang pertama x-nya adalah sama dengan 0 dan yang kedua adalah x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Jadi jawabannya emang ada dua. Nah, pas dicek ternyata jawaban untuk si x-nya tidak ada pengaruh ya, alias nggak dikasih syarat batas x-nya berapa. Kalau ada harus diperhatikan. Nah, kemudian katanya M besar sama M kecil itu adalah nilai berturut-turut yang dimasukkan. Nah, jadi adalah nilai maksimum atau minimumnya. Tapi pas dilihat itu adalah M-nya itu minimum ya. M-nya itu minimum, yang M kecil, dan yang M besarnya adalah maksimum. Be careful. Berarti di sini tinggal kita masukkan. Nah, oke, masukinnya kemana? Nah, di sini kita pakai uji turunan pertama aja ya. Soalnya kalau uji turunan kedua ya mungkin silakan ya, kalau mau pakai ujian turunan kedua juga nggak apa-apa. Karena untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum itu bisa pakai dua uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Nah, kalau uji turunan pertama itu udah pas ketemu x-nya, tinggal kita bikin garis bilangan. Nah, kita bikin garis bilangannya adalah 0 dan min 1. Berarti di sini min 1 dan di sini adalah 0. Di sini ada 3 wilayah nih. Nah, 1, 2, dan 3. Nah, ingat kita karena berhubung uji turunan pertama, maka kita masukkannya ke dalam f aksen x. Nah, untuk wilayah yang pertama itu x lebih kecil daripada min 1 ya. X lebih kecil daripada min 1. Berarti kita pilih x-nya sama dengan min 2. Oke, f aksen min 2 berarti 6 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali 2. Berarti f aksen min 2-nya sama dengan 6 kali 4, 24 tambah 12. Berarti f aksen min 2-nya sama dengan 36. Berarti f aksen x-nya lebih besar daripada 0. Nah, kalau lebih besar daripada 0 berarti jawabannya naik. Berarti gambarnya begini nih ya. Kalau lebih besar daripada 0 maka gambar kurvanya naik. Nah, kemudian yang kedua adalah min 1 lebih kecil daripada x lebih kecil 0. Berarti kita pilih x-nya, kita pilih min setengah aja ya. Min setengah. Ya udah, berarti f aksen min setengah sama dengan 6 dikali min setengah pangkat 2 ditambah 6 kali min setengah. Berarti f aksen min setengah, berarti ini kan 6 dikali 1/4 dikurang 3. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kan min setengah
Ini 1,5 dikurang 3 sama dengan min 1,5. Berarti ya, f aksen min setengah sama dengan min 5. Berarti dari sini kita sudah bilang dapat dikatakan bahwa aksen x-nya lebih kecil 0. Nah, kalau lebih kecil berarti jawabannya adalah turun. Nah, berarti ini turun nih, di wilayah turun kurvanya. Nah, kemudian yang ketiga, wilayah ketiga itu adalah x-nya lebih besar pada 0. Berarti x-nya untuk lebih besar 0, ya x-nya kita pilih 1. Nah, berarti f aksen 1. Berarti sama dengan 6 kali 1 kuadrat tambah 6 kali 1. Berarti f aksen 1 sama dengan 6 tambah 6, gitu ya. Berarti f aksen 1-nya sama dengan 12. Berarti dari sini kita dapat katakan bahwa f aksen x-nya lebih besar daripada 0. Berarti kalau lebih besar pada 0 gimana? Naik. Berarti kan nih habis turun naik ya. Sekarang saya nanya, ketika kalian habis naik dan turun, berarti di wilayah sini akan terjadi yang namanya betul, yang ini adalah yang maksimum ya, ini adalah yang maksimum. Kemudian yang ini habis turun terus naik lagi, berarti ada di kondisi paling bawah, berarti minimum. Ya udah, berarti maksimumnya adalah ketika x sama dengan 1 gitu ya. Berarti dapat dikatakan bahwa maksimum ketika x sama dengan min 1 dan maksimum ketika x sama dengan 0. Ya udah, tinggal carinya apa? Kan kita tahu bahwa berarti kan ini berarti gini ya, nilai maksimumnya itu tinggal kita masukin bahwa maksimumnya ketika ini maksimum semua minimum ini minimum ya. Oke, minimum. Nah, berarti untuk yang maksimumnya bahwa kita tinggal masukin aja min 1 ke fungsinya. Jadinya di sini 2 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 pangkat 2 ditambah A. Nah, berhubung maksimumnya adalah yang M, berarti M besar ya. M besar sama dengan ini 2 dikali min 1 ya. 2 dikali min 1 berarti min 2. Terus kemudian yang ini min 3 kali 1 ya min 3 ditambah A gitu. Berarti M-nya sama dengan min 5 ditambah A. Kemudian untuk nilai minimumnya berarti kita masukkan F-nya ketika X-nya sama dengan 0. Jadi 2 kali 0 ya pangkat 3 dikurang 3 kali 0 kuadrat ditambah A. Berarti F0-nya kan kalau minimum itu dimasukinnya adalah M kecil. Berarti M sama dengan A. Ya udah, karena berhubung kita udah dapat informasi bahwa M sama dengan A dan M sama dengan min 5 ditambah A gitu ya. Kemudian di sini untuk mengerjakan persamaan ini sebenarnya banyak ya caranya ya. Contoh misalnya kalau kalian mau bikin dalam bentuk misalnya nih, kan ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2. Oke, jadi untuk cara yang pertama kalian bisa begini, M sama dengan min 5 ditambah A, kemudian ini kan M sama dengan A, kita tambah. Kenapa kok kita tambah? Karena biar ada hubungannya dengan ini. Jadi M besar tambah M kecil sama dengan min 5 ditambah 2A. Sehingga M tambah M-nya adalah 3 sama dengan min 5 tambah 2A. Berarti 3 tambah 5 sama dengan 2A, berarti 8 sama dengan 2A. Otomatis 2 kali berapa hasilnya 8? Ya jawabannya hanya ya pasti 4. Nah, hanya 4 nih. Berarti tinggal kita masukin. Itu cara pertama. Cara kedua, ya berarti M sama dengan min 5 tambah A, berarti M-nya sama dengan min 5 ditambah M kecil. Atau kita bisa bilang M dikurang M kecil sama dengan min 5. Ya udah, tinggal eliminasi sama yang di atas gitu. Ya.
Atau ya gimana ya, coret-coretannya ya. Di sini aja deh. Nah, yang kedua ini M sama dengan min 5 ditambah A ya tadi ya. Min 5 ditambah A berarti katanya M-nya sama dengan A. Untuk A-nya itu sama dengan M kecil. Ditambah M kecil. Berarti di sini kita dapat informasi berarti M besar dikurang M kecil sama dengan min 5. Ya udah tinggal eliminasi dengan yang M tambah M kecil sama dengan 3. Tinggal ditambah ya. Untuk menghabiskan ini berarti 2M sama dengan min 2. Berarti M-nya sama dengan min 1. Nah, berarti dengan M-nya min 1 berarti M tambah M sama dengan 3. Berarti atau kita nyari langsung M kecilnya aja ya. Jadi ini langsung dikurang aja deh. Karena berhubung kan M sama dengan A. Nah, ini habis. Jadinya ini dikurang ya, tapi dikurang. Jadinya min 2M sama dengan min 8. Berarti M-nya adalah min 8 per min 2. Berarti M-nya sama dengan M kecilnya sama dengan 4. Berarti dari sini juga ketemu bahwa A sama dengan 4. Toh sama aja kan jawabannya A sama dengan 4 gitu. Ingat, jadi persamaan itu atau sistem persamaan itu ya terserah kalian seketemunya kayak gimana. Jadi bisa eliminasi substitusi juga bisa, atau langsung tinggal ditambah juga boleh. Sebenarnya nggak ngelarang ya kalau untuk ditambah seperti ini. Cuman mungkin kalau di sekolah mungkin diajarinya harus benar-benar wajib kurang ya, mungkin karena diajarinya eliminasi. Yang namanya eliminasi ya harus menghilangkan. Tapi sebenarnya nggak wajib ya. Tapi kalau untuk mencari nilai X-nya tanpa misalnya nih contoh, ini nggak ada nih. Nah, baru masih mungkin ya. Maksudnya misalnya nih contoh cuma tahu yang pertama di sini sama yang di sini. Nah, itu kita nggak bisa pakai cara kayak gini. Yang pertama nggak bisa. Jadi cara pertama ini sebenarnya ngakal-ngakalin doang loh, gitu loh. Supaya ada hubungannya dengan yang di atas ini. Cuman kalau yang kedua, ini udah cara umum yang biasa kita pakai, gitu ya. Oke, ketemu nih A-nya 4. Berarti di sini kita bisa tarik ya, bahwa kan udah ketemu nih F2 sama dengan 4 tambah A. Berarti langsung masukin di sini aja. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Toh jawabannya kok nggak ada. Sorry. Ada salah ngitung kita. Banyak banget yang salah hitung. Nih. What the hell is that? Ya. Ternyata ada salah ngitung ya. Oke. Sebelum itu bakal saya pause dulu ya. Bakal saya perbaiki terlebih dahulu biar durasinya nggak kelamaan ya. Jadi ini cuma tinggal ganti tanda dan mungkin bakal ganti ininya. Oke, jadi kayak gini aja ya. Sampai sini dulu. Nah, jadi ketemu ternyata bahwa X-nya 0 dan 1. Berarti kalau untuk ini kan ya tadi sama ya. Untuk ini uji turunan pertama. Nah, berarti untuk yang ini berarti ini naik. Oh, masih sama ya. Berarti ini naik turun. Nah, ini naik lagi. Berarti ya ini adalah suatu yang minimum. Oke, minimum, dan yang ini adalah suatu yang maksimum. Oke, berarti maksimum ketika X sama dengan 0 dan minimum ketika X sama dengan 1. Barulah kita masukkan ya ke dalam fungsinya. Oke, itu bakal saya pause dulu juga ya biar nggak kelamaan durasinya. Oke, seperti ini ya. Sama kayak tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa nilai maksimumnya tinggal masukkan X sama dengan 0 ke persamaan aslinya sebelum diturunkan, sehingga ketemulah ada dua persamaan M sama dengan A dan M sama dengan min 1 ditambah A gitu ya. Oke, jadi tinggal di sini berarti tinggal akalin ini persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, berhubung kita bisa kerjain dua cara kayak tadi ya. Yang pertama, M sama dengan A, kemudian M kecil sama dengan min 1 tambah A. Di sini kita tambahkan supaya biar ada hubungannya dengan yang di atas. Berarti di sini adalah M tambah M itu sama dengan 3 ya. Itu aja ya, M besar ditambah M kecil sama dengan 2A dikurang 1. Sehingga kita lanjutkan bahwa 3 sama dengan 2A dikurang 1. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 2A, 4 sama dengan 2A, otomatis A-nya sama dengan 4/2 atau 2 ya jawabannya. Ternyata A-nya 2 nih. Nah, pas dicek ternyata kalau 4 tambah 2 jawabannya adalah 6.
Nah, baru ada ya. Oke, tadi kita gara-gara salah ngitung tanda aja krusial banget ya. Nah, kalau yang kedua, cara yang kedua juga sama aja. M sama dengan A. Nah, di sini kita bikin bahwa M sama dengan min 1 tambah A, dan katanya M yang A itu sama dengan M besar. Berarti min 1 ditambah M besar. Sehingga kita bisa bikin M dikurang M besar sama dengan min 1. Ya, barulah dari sini tinggal kita eliminasikan dengan si siapa? Yang M besar tambah M kecil sama dengan 3. Nah, M tambah M besar sama dengan 3, berhubung kita mau nyari M-nya besar, M yang besar ya. Ini kita kurang, habis-habis. Jadinya min 2 M besar sama dengan min 4, berarti M besarnya adalah min 4 per min 2. Berarti M besarnya sama dengan 2. Berarti kesimpulannya A-nya sama dengan 2. Baru habis itu langsung masukin ke yang awal lagi, 4 tambah A, 4 tambah 2 ya 6. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 nih ada hubungan dengan, ternyata persamaan trigonometri ya. Nah, katanya jika X adalah sudut dengan batas sudutnya 90 sampai 180, berarti kalau kita bisa bilang dengan batas kuadran ini ada di kuadran kedua ya. Nah, karena kan 0 atau 360, 90, 180, 270. K1, K2, K3, K4 ya. Oke, berarti di sini ada persamaan trigonometrinya adalah 4 dikurang cos kuadrat 2 kali cos kuadrat X sama dengan 5 sin X. Nah, sekarang karena berhubung ini pangkat 2, fix pasti harus sama dengan 0. Min 2 cos kuadrat X dikurang 5 kali sin X ditambah 4 sama dengan 0. Kita kalikan dengan yang namanya min 1 terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu, nah dilihat ini cos, ini sin. Nah, di mana kita nggak bisa ya ngerubah nggak bisa ngerubah, harusnya nggak bisa kita faktorin langsung karena yang satu cos, yang satu sin. Nah, ingat ada rumus identitas. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Ya udah, kita lanjutkan lagi, maka min 2 dikali 1 dikurang sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah 4 sama dengan 0. Jadinya ini berarti min 2 ditambah 2 sin kuadrat X ya. Nah, dikurang 5 sin X ditambah 4 sama dengan 0. Jadinya 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau untuk ada persamaan kuadrat seperti ini dalam bentuk trigonometri, nggak usah panik ya, jangan panik lah ya. Nah, sebenarnya kayak biasa, faktorannya, cuman bedanya nanti ada dalam bentuk sin X-nya aja. Cuman nanti kalau emang nggak yakin, nanti saya kasih alternatifnya. Oke, ini kita kalikan dulu ya, 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, tinggal cari berapa dikali berapa hasilnya 4, kalau ditambahin hasilnya min 5. Itu adalah min 4, min 1. Ya. Sehingga di sini kita langsung bikin jadinya 1/2. Kan harusnya biasanya kita kerjain adalah 2x gitu ya. Jadinya 2 dikali sin X dikurang 4 dikali 2 sin X. 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Ya udah, yang bisa sama-sama dicoret itu adalah yang ini. Nah, ini 2, ini 1. Sehingga jadinya berarti sin X dikurang 2. Nah, ini 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti akan ada 2 nilai nih. Nah, sin X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti sin X-nya sama dengan 2. Dan 2 sin X kurang 1 sama dengan 0. Berarti 2 sin X-nya sama dengan 1. Berarti sin X-nya sama dengan 1/2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, is it available semua kah? Atau semuanya tersedia kah? Tidak, ini nggak boleh. Kenapa? Lah, orang misalnya sin 2 itu jawabannya harusnya sin X itu paling mentok 2 kan? Bagaimana sin X bisa 2? Bisa 2, mentoknya aja 1. Jadi bisa dibilang bahwa sin X sama dengan 2 itu adalah tidak memenuhi. Terkecuali kalau misalnya tan ya masih make sense ya. Kalau untuk tan itu masih memenuhi. Jadi yang kita bisa pakai adalah yang sin X sama dengan setengah. Ditanya adalah cos X-nya berapa?
Nah, habis itu tinggal lanjutkan ke dalam, kita punya sin X sama dengan setengah katanya. Tinggal kita pakai trigonometri aja boleh. Segitiga juga nggak apa-apa. Ya, segitiga juga boleh. Sin demi depan per miring 2. Jadi ini pasti akar 3 ya, pakai Pitagoras. Atau ini mungkin A-nya deh, saya bikin A sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti akar 4 dikurang 1 sama dengan akar 3. Oke, berarti ini A itu sama dengan akar 3 jawabannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nanya cos X-nya. Ya udah, dari sini kita dapat cos X-nya sama dengan, nah, cos X sama dengan, nah, cos samping per miring akar 3 per 2. Tapi ingat ya, di kuadran kedua cos itu bernilai negatif. Jadi jawabannya adalah minus akar 3 per 2 atau sama dengan minus setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, untuk menentukan nilai cos ini selain cara seperti ini juga bisa cara yang kedua ya. Oke. Jadi untuk cara yang kedua itu menggunakan yang namanya dari sin X yang ini, cari nilai X-nya berapa yang memenuhi. Nah, sin X itu sama dengan setengah, kita punya 2, kuadran 1 dan kuadran kedua. Tapi berhubung udah dikasih syarat kuadran 2 aja, berarti ini gak usah kita pakai. Ya, kita gak usah pakai di kuadran satunya, kita pakai kuadran kedua saja. Nah, sin X, nah ini harusnya kan standarnya untuk si ini adalah sin X sama dengan, atau X-nya lebih tepatnya biar gampangnya adalah sin berapa yang hasilnya setengah adalah 30. Berarti di sini sin X sama dengan sin 30. Tapi ingat ya, sin X sama dengan sin 30 berhubung di kuadran kedua berarti kita harus ubah. Jadinya sin X sama dengan sin 180 dikurang 30 gitu. Ya, sin 180 dikurang 30 berarti sin X sama dengan sin 150, berarti kesimpulannya adalah X sama dengan 150. Ya udah, barulah kita lanjutkan bahwa cos 150 sama dengan cos 180 dikurang 30 sama dengan cos 30. Karena berhubung ada di kuadran kedua minus ya. Jadi minus cos 30 jawabannya. Minus cos 30 sama dengan minus cos 30 itu setengah akar 3. Toh sama kan jawabannya ternyata. Itu terserah lebih enaknya mana, lebih nyaman yang mana. Nah, tapi kalau untuk yang tadi nih yang saya bilang nih, yang di bagian sini nih mungkin kan nggak nyaman nih. Kalian nggak nyaman ya. Jadi di sini kita lakukan permisalan dulu ya. Jadi di sini kita misalkan, misal sin X itu sama dengan P. Berarti ini jadinya 2P kuadrat ya. Jadi sebenarnya sin kuadrat X itu adalah sin X pangkat 2 dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0. Ya sama caranya. Dikali dulu 4, terus habis itu dikali 4 ditambahin hasilnya min 5. Ya berarti min 4 sama min 1. Kalau udah ya berarti setengah dikali 2P dikurang 4, 2P dikurang 1 sama dengan 0. Coret ini 1, ini 2, ini 1, habis. Maksudnya habis nggak ada sisa ya. P dikurang 2 dikali 2P kurang 1 sama dengan 0. Maka di sini P-nya sama dengan 2 ya. P dikurang 2 sama dengan 0 berarti P sama dengan 2. Ini 2P kurang 1 sama dengan 0 berarti 2P sama dengan 1. P-nya sama dengan setengah. Tapi ingat, balikin lagi ke permisalan karena setelah kita misalkan. Berarti yang pertama, jadi dikotakin dulu tuh. Ini aja deh. Set sama ini. Yang pertama adalah P sama dengan 2. Berarti sin X sama dengan 2. Tidak memenuhi. Karena ya sin X itu paling mentok 1. Yang kedua, P sama dengan setengah. Berarti sin X sama dengan setengah.
ya udah, berarti ini bisa kita pakai. Nah, setelah dari sini barulah kita lanjutin ke yang sini boleh atau yang di sini boleh. Up to you ya. Itu terserah lebih enak, lebih nyaman yang mana gitu ya. Karena kalau memang udah nyaman itu biasanya lebih cepat dibandingin sama walaupun pakai cara cepat tapi nggak nyaman kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 11.